Nanti tugas boleh. Ya, nanti kalau tugas tinggal kasih tahu Pak Rudi ya. Oh, tugas saya udah masuk Pak. Baik, kita akan belajar hari ini adalah eskatologi. Ya, ini adalah bagian akhir ya dari pelajaran kita. Oke, sudah muncul kah? Sudah, Pak. Sudah Pak, Sudah, sudah. Mbak. Sudah muncul. Terima kasih Pak. Sudah ya. Baik, ini adalah studi tentang akhir zaman ya dan pengharapan. Bentar. Ya, eskatologi berasal dari kata eskatos ya, yang berarti akhir, dan logi yang berarti ilmu ya. Dengan demikian eskatologi adalah studi tentang hal-hal yang akan terjadi pada akhir zaman gitu, atau hal-hal terakhir dari kehidupan kita. Ya, ini berbicara mengenai apa yang akan kita lalui, apa yang akan terjadi pada masa sebelum kita atau sebelum dunia ini berakhir, atau pada masa dunia ini berakhir. Ya, ini dalam tradisi Kristen, eskatologi tidak hanya membahas tentang nasib akhir individu, ya, tetapi juga pembahasan komprehensif sejarah keselamatan, mengeksplorasi bagaimana Allah menggenapi rencananya yang telah dimulai sejak awal hingga akhir, ya, hingga akhir. Jadi semuanya ini akan kita lihat ya, walaupun mungkin ada beberapa pandangan, nanti kita lihat beberapa pandangan yang agak sedikit berbeda tentang akhir zaman, tidak masalah ya. Nah, definisi akademis, eskatologi adalah cabang teologi yang secara sistematis mempelajari doktrin tentang hal-hal terakhir, cakup kematian, keadaan kebangkitan tubuh, kedatangan Kristus, yang kedua penghakiman terakhir, dan keadaan kekal manusia dan alam semesta. Ruang lingkup kajian meliputi pemahaman tentang penggenapan kerajaan Allah di bumi, pemulihan ciptaan, ya, realisasi janji Allah tentang langit baru dan bumi baru, sebagaimana dinubuatkan dalam Yesaya 65 dan Wahyu 21 ya. Nah, landasan Alkitabiah eskatologi. Dalam perjanjian lama ini ada beberapa ayat ya. Perjanjian lama ada Yesaya, ada Daniel, ada Yehezkiel. Nanti Bapak Ibu baca ya. Kita nggak cukup untuk membaca ini. Dalam perjanjian baru juga pengajaran Yesus dan para rasul tentang kedatangan yang kedua, itu biasanya itu ada di Matius, Tesalonika, Wahyu, Wahyu itu lengkap. Wahyu itu dari ayat pasal 1 sampai pasal 22 ya, sampai akhir ya. Tiga pandangan utama eskatologis ya. Dalam sejarah gereja terdapat tiga pandangan utama mengenai interpretasi milenium atau masa 1000 tahun yang disebutkan dalam Wahyu 20 ya. Ketiga pandangan ini memberikan kerangka pemahaman yang berbeda tentang urutan peristiwa akhir zaman dan hubungan antara kedatangan Kristus dengan masa 1000 tahun. Jadi ada tiga pandangan nanti, tetapi hanya kaitannya itu tentang Kristus, kedatangan Kristus dan milenium. Ya, jadi ada yang namanya disebut dengan milenium atau kerajaan 1000 tahun. Nah, tiga pandangan ini menyebutkan berkaitan antara kedatangan Kristus dan milenium, atau sekitar itu saja. Ya. Yang pertama adalah amilinal, ya. Ya. Amil biasa disebut dengan amil, ya. Pandangan ini mengajarkan bahwa tidak ada masa 1000 tahun secara literal. Jadi tidak ada masa kerajaan 1000 tahun itu secara literal, gitu. Ya, dalam dari Wahyu 20 itu dipahami sebagai simbolis saja, gitu ya, tentang kerajaan 1000 tahun itu hanya sebuah hal yang simbolis sebagai periode panjang dan tidak terbatas. Tidak harus 1000 tahun, tetapi itu sesuatu yang di mana kerajaan Allah itu sudah hadir secara rohani di dunia saat ini melalui gereja. Jadi ketika
gereja ada, itulah yang disebut dengan milenium. Kristus memerintah di surga dan di hati orang percaya. Kedatangan Kristus yang kedua akan terjadi pada akhir zaman, yang akan langsung diikuti oleh kebangkitan umum, penghakiman terakhir, penciptaan langit baru dan bumi baru. Ya, ini reform ya biasanya yang punya pengajaran ini ya. Yang ke selanjutnya adalah postmill. Ya, postmill adalah pandangan yang optimis tentang perkembangan Injil di dunia. Pandangan ini mengajarkan bahwa Injil akan tersebar ke seluruh dunia eh, membawa masa kemasan rohani dan moral ya, sebelum kedatangan Kristus yang kedua. Masa 1000 tahun dipahami sebagai periode panjang di mana prinsip-prinsip kerajaan akan mendominasi masyarakat. Ya, periode ini dicapai melalui pengaruh Roh Kudus ya dalam pemberitaan Injil dan pengaruh gereja yang semakin kuat. Ya, kerajaan 1000 tahun ini Kristus akan datang untuk pemukiman terakhir, penciptaan tatanan baru. Ya, ini sama ya sebenarnya, cuma menganggap bahwa gereja ini adalah kerajaan 1000 tahun. Ya, baru setelah itu Yesus datang. Tidak terlalu berbeda sebenarnya. Postmil dan amil. Kedatangan Kristus, pandangan primel ya, ini primel ya. Kedatangan Kristus kembali secara literal, ya, fisik. Masa milenium, masa 1000 tahun, secara literal juga Kristus memerintah di bumi selama 1000 tahun. Kemudian ada masa setan dilepaskan untuk waktu singkat. Ya, jadi ketika sebenarnya ini kalau urutannya ya ketika Kristus datang, nanti Kristus datang secara fisik ke bumi, ya sebenarnya dibagi menjadi dua kalau kalau primel ya, primel. Dan setelah itu setan di penjara, ya baru masuk masuk kerajaan 1000 tahun di bumi. Setelah masa 1000 tahun berakhir, setan dilepaskan, baru pemberontakan. Ya, pemberontakan atau terjadi, ya itu perang namanya nanti Gog Magog, ya baru perang yang kemudian penghakiman terakhir, penghakiman tata kudus, ya, dan baru langit baru dan bumi baru diciptakan. Nah, primer itu ada dua ya, namanya historis dan dispensasional. Gereja akan melalui masa kesusahan besar, Great Tribulation, sebelum kedatangan Kristus. Setelah itu Kristus akan memerintah selama 1000 tahun secara literal di bumi. Pandangan ini dipegang oleh bapak-bapak gereja seperti Irenaeus, Julius Martin, dan Papias. Ya. Dispensasional mengajarkan adanya pengangkatan gereja sebelum masa kesusahan besar. Ya, kemudian Kristus akan datang untuk memerintah 1000 tahun di bumi, ya dengan fokus pemulihan Israel sebagai bangsa pada masa itu ya. Kemudian pandangan ini dipopulerkan oleh kaum evangelikal atau Injil ya, kaum Injil. Jadi ada dua ya. Primel ada dua, historis dan dispensation. Tanda-tanda zaman dan kerajaan Allah pada keadaan gereja alam dan moral yang memburuk ya. Ini adalah tanda-tanda yang ditulis dalam Alkitab mendeskripsikan tentang kejadian apa yang akan terjadi sebelum kedatangan Kristus. Ya, walaupun tanda-tanda itu sebenarnya ada sepanjang zaman ya. Kita tidak bisa melihat sebagai sesuatu hal yang secara spesifik eh, secara khusus juga menunjukkan bahwa Kristus akan datang dalam, tapi tanda-tanda ini sudah karena tanda-tanda ini sudah ada dari dulu sampai sekarang gitu ya. Nah, detail-detailnya tanda-tanda ini mencakup beberapa hal, aspek manusiawi dan alam ya. Yang pertama itu adalah peperangan dan kerusuhan ya. Ini perang, satu perang. Kita sudah melampaui 2 perang dunia, ya kan? Perang dunia pertama dan kedua, ya. Dan perang-perang lokal yang terjadi, ya. Kemudian bencana alam,
Bencana alam terjadi di berbagai tempat, demikian juga dengan kelaparan, ya, dan juga eh, wabah penyakit, ya. Ini terjadi di mana-mana, akan selalu terjadi, ya. Itu tanda-tanda Kristus akan datang, tetapi eh, karena tanda-tanda ini sangat generik, ya, hampir semua zaman ada, jadi kita juga tidak tahu karena kapan Kristus akan datang, tapi tanda-tandanya sudah ada. Penganiayaan orang percaya, ya, penganiayaan terhadap pengikut Kristus, kemurtatan, dan nabi palsu. Ya. Sekarang ini kalau kita dengar Nigeria, ya, saya tidak tahu apakah ini benar, ya. Nigeria mengalami penganiayaan yang luar biasa, ya. Kemudian kemerosotan moral, kasih kebanyakan orang mulai dingin, kejahatan merajalela. Ini juga sudah terjadi dan juga eh, nyata di dalam kehidupan kita, ya. Jadi tanda-tanda itu sebenarnya sudah terlihat, tetapi kapan Kristus datang? Ya, ini kita tahu, ya. Oke. Penyebaran Injil ke seluruh dunia ini juga salah satu tanda penting yang menjelang akhir zaman, ya, adalah penyebaran Injil Kerajaan Allah ke seluruh dunia sebagai kesaksian bagi semua bangsa. Yesus menegaskan dalam Matius 24 ayat 14, ya, dan Injil Kerajaan ini akan disebarkan ke seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Ya, sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Ya, tanda ini menunjukkan bahwa meskipun dunia mengalami berbagai kesusahan, pekerjaan misi dan pemberitaan Injil akan terus berlangsung hingga mencapai setiap suku bangsa. Ya, ini memberikan dimensi misioner yang kuat dalam pemahaman eskatologi. Jadi eh, kata semua bangsa di sini, apakah berbicara mengenai tiap suku bangsa yang ada di dunia ini atau seperti apa? Saya juga tidak tahu pasti, ya, dan tidak berani menegaskan bahwa nanti semua semua suku bangsa sudah mendengar Injil baru baru kiamat. Ini mungkin akan sesuatu hal yang luar biasa. Eh, Selanjutnya adalah kerajaan Allah sudah ada atau belum? Ya, ya, kerajaan Allah yang pertama dikatakan sudah hadir. Kerajaan Allah telah dimulai dengan kedatangan Kristus pertama kali melalui pelayanan, kematian, dan kebangkitan. Ya, kerajaan Allah telah masuk ke dalam dunia secara nyata. Proses pertumbuhan, kerajaan Allah bertumbuh seperti biji sawi dan ragi dan bekerja dalam adonan. Ya, gereja adalah agen kerajaan Allah di dunia saat ini. Ya. Kemudian belum sempurna, kerajaan Allah menunggu penggenapan penuh pada kedatangan Kristus yang kedua. Saat ini masih ada ketegangan antara realitas kerajaan yang sudah hadir dengan pengharapan dan penggenapannya. Ya, dalam arti ini adalah bahwa kerajaan Allah dipahami menjadi pemerintahan Kristus, ya. Pemerintahan Kristus yang pertama itu ada di dalam hati orang percaya, sudah hadir dan sudah terrealisasi, dan sebenarnya juga sudah mempengaruhi dunia, kan? Sudah mempengaruhi dunia, ya. Dan apakah kerajaan Allah itu dipahami sebagai kerajaan yang secara fisik dan literal akan nyata, itu tergantung eh, pandangan mana yang kita pegang, ya. Apakah amil atau premil atau postmil atau premil. Silahkan saja, ya, Bapak Ibu untuk memegang eh, mana yang menjadi eh, nyaman dalam pemahaman saja, ya, tidak 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 harus dipaksakan harus amil atau premil atau postmil. Kedatangan Kristus yang kedua, ya, parousia, ya. Jadi kedatangan Kristus yang kedua disebut dengan parousia, yang dalam bahasa Yunani itu berarti kehadiran atau kedatangan. Ini adalah salah satu doktrin sentral dalam eskatologi Kristen yang merupakan pengharapan utama gereja sepanjang abad. Jadi Kristus akan datang itu sudah dimaklumatkan pada pada saat ketika dia naik ke surga, ya kan?
Di hadapan murid-muridnya dia nyatakan oleh malaikat bahwa dia akan datang dengan cara yang sama secara fisik. Ini adalah sesuatu hal yang menjadi tanda dari akhir zaman, ya. Kristus akan hadir dan ini akan ada tanda dari akhir zaman. Apakah setelah Kristus hadir itu milenium ataukah setelah Kristus hadir itu adalah penghakiman terakhir? Ya, ini tergantung bagaimana persepsi kita atau pendapat kita atau paham yang kita punya, ya. Nah, karakteristik parousia, ya, kedatangannya nyata dan fisik. Yesus akan datang kembali secara literal dan fisik, bukan hanya secara simbolis dan spiritual. Kisah Para Rasul 1 ayat 11 menegaskan bahwa ia akan datang kembali dengan cara yang sama seperti ia naik ke surga. Ya, kedatangan yang terlihat dan mulia. Kedatangannya akan terlihat oleh semua orang. Wahyu 1 ayat 7 menyatakan setiap mata akan melihat dia. Ya, dia datang dengan kuasa dan kemuliaan besar, diiringi oleh para malaikat. Ya, kedatangan yang tiba-tiba. Waktu kedatangannya tidak dapat diprediksi secara pasti. Yesus sendiri menegaskan bahwa tentang hari dan saat itu tidak ada yang tahu, ya, kecuali Bapa. Ya, ini artinya bahwa itu sesuatu hal yang akan terjadi kapan saja bisa terjadi. Ya, karena tanda-tanda yang menyertai, yang mendahului sebenarnya sudah digenapi semua gitu. Semuanya sudah terjadi. Tinggal Yesus datang aja. Menandai akhir masa penderitaan. Ya, kedatangan Kristus akan mengakhiri penderitaan dunia dan memulai era baru. Ini adalah mengalahkan semua musuhnya dan menegakkan keadilan secara sempurna. Ya, 1 Korintus 15 ya, sekian ya. Nah, itu eh, akhir dari dunia ini adalah kedatangan Kristus. Kalau Kristus sudah datang, berarti akhir dunia sudah dekat. Jadi makna parousia bagi orang percaya itu yang pertama adalah pengharapan. Ya, parousia itu adalah pengharapan kita. Kristus akan datang. Ya, pengharapan ini hidup bagi gereja. Ini memberikan perspektif kekal dalam menghadapi penderitaan dan tantangan hidup dunia. Artinya bahwa iman kita itu tidak akan sia-sia dan benar nyata kalau Kristus datang. Oleh karena itu, ini merupakan pengharapan bagi kita semua. Tetapi juga sekaligus bahwa kedatangan Kristus itu memberikan arti pemurnian, ya, artinya bahwa pengharapan akan kita mendorong orang untuk hidup kudus, beriman, ya kan. Nah, kalau kita berani menunggu Kristus hadir, berarti kita juga berani tanggung jawab atas kehidupan kita. Tidak mungkin orang yang menanti kedatangan Kristus hidupnya itu sembrono, ya, asal-asalan. Tidak akan mungkin. Harusnya juga berarti pembebasan, ya, final dari dosa, penderitaan, dan kematian. Ya, tubuh kita yang fana akan diubahkan menjadi tubuh kemuliaan. Itu adalah di Filipi 3. Kebangkitan umum. Ya, kebangkitan umum adalah doktrin yang mengajarkan bahwa pada akhir zaman, semua orang yang telah meninggal akan dibangkitkan dari kematian. Ya, ini bukan hanya kebangkitan rohani, tetapi juga fisik. Di dalam Yohanes 5, ya, kita baca ya. Jangan kamu heran akan hal itu, sebab saatnya akan tiba bahwa semua orang yang ada di dalam kuburan akan mendengar suaranya, dan mereka yang telah berbuat baik akan keluar dan bangkit untuk hidup yang kekal, tetapi mereka yang telah berbuat jahat akan dihukum. Ada dua jenis kebangkitan. Yang pertama adalah kebangkitan untuk hidup. Ya, orang benar akan dibangkitkan dengan tubuh kemuliaan yang tidak dapat binasa, yang cocok dengan hidup yang kekal dalam hadirat Allah. Tubuhnya di kebangkitan akan seperti tubuh kebangkitan Kristus yang nyata dimuliakan. Ya. Yang kedua adalah kebangkitan untuk kematian. Orang yang menolak Allah juga akan dibangkitkan pada akhir zaman. Ya, dalam hal ini sebenarnya kalau kita menganut premil itu setelah kerajaan 1000 tahun, ya, berbeda dengan kebangkitan untuk hidup itu sebelum kerajaan itu, sebelum kedatangan Kristus. Gitu ya. Ada dua perbedaan nih antara kebangkitan untuk hidup dan kebangkitan untuk hukuman. Mereka akan mendapatkan hukuman kekal. Ya, mereka akan bangkit dalam keadaan yang memampukan mereka untuk mengalami konsekuensi kekal dalam pilihan untuk menolak Allah. Ya, jadi ada perbedaan. Nah, penghakiman
tahta putih, penghakiman terakhir, disebut dengan penghakiman tahta putih. Penghakiman terakhir adalah peristiwa di mana seluruh umat manusia akan berdiri di hadapan tahta Allah untuk mempertanggungjawabkan hidup mereka. Wahyu 12 ayat 11 ayat 15 menggambarkan bahwa pemandangan yang megah dan menakjubkan tentang tahta putih yang besar di mana Allah akan menghakimi semua orang. Ini penghakiman di akhir ya, di masa eh, akhir ya, sebelum langit baru dan bumi baru, itu adalah penghakiman tahta putih yang memutuskan bahwa setiap orang yang tidak percaya akan dihukum. Kemudian setan dan semua malaikat yang jatuh akan dihukum. Ya, proses penghakiman terakhir. Semua orang yang dihakimi. Tidak ada yang akan luput dari penghakiman Allah, baik hidup maupun yang mati. Baik yang percaya maupun yang tidak percaya. Semua orang akan menghadap Allah. Ya, berdasarkan kitab-kitab penghakiman akan dilakukan berdasarkan kitab-kitab yang dibuka, yang mencatat semua perbuatan manusia. Ya, juga ada kitab kehidupan yang berisi nama-nama orang yang diselamatkan. Bagi orang percaya, Kristus adalah jaminan keselamatan mereka. Namun perbuatan mereka akan dinilai untuk menentukan upah, ya, kekal. Bagi orang yang menolak Kristus, mereka akan dihakimi berdasarkan perbuatan mereka semua. Dan semuanya akan terbukti tidak memenuhi standar Allah. Keputusan final, orang benar akan menerima hidup kekal bersama dengan Allah. Semua orang jahat akan dipisahkan dari Allah untuk selama-lamanya. Keputusan ini bersifat final dan tidak dapat diubah. Ya. Surga. Ya, ini persekutuan kekal dengan Allah. Ya. Hakikat surga secara fisik, surga bukan sekedar tempat fisik, melainkan juga persekutuan, melainkan keadaan persekutuan sempurna dengan Allah. Ya, Wahyu 21 memberikan gambaran indah tentang surga. Ia akan diam bersama-sama dengan mereka dan mereka akan menjadi umatnya dan ia akan menjadi Allah mereka. Dan ia akan menghapus segala air mata dari air mata mereka dan mau tidak akan ada lagi, tidak akan ada lagi perkabungan atau ratap tangis dan duka cita. Ya, surga adalah tempat di mana tidak ada lagi dosa, penderitaan, kesedihan, kematian. Segala sesuatu dipulihkan dan disempurnakan. Sana hanya ada sukacita, gitu ya. Ya, neraka. Ya, neraka adalah realitas serius dalam mengajarkan Alkitab. Yesus sendiri berbicara lebih banyak tentang neraka daripada surga, menunjukkan pentingnya peringatan ini ya. Sifat neraka digambarkan sebagai tempat hukuman kekal, ya, pemisahan total dari hadirat Allah dan penderitaan yang berkelanjutan. Ya, istilah yang dimasukkan di sini adalah api yang kekal, kegelapan yang paling gelap, lautan api. Ya, kita tidak tahu ya, neraka itu apakah seperti yang digambarkan oleh orang Islam di mana ada lautan api yang menyala-nyala, begitu, atau sesuatu hal yang gelap. Gelap ini adalah karena keterpisahan dengan Allah. Allah adalah cahaya, kehidupan, kebaikan, gitu, dan gelap itu menyimbolkan keterpisahan dari Allah, ya, kejahatan, kehidupan yang penuh dengan eh, penderitaan, gitu ya, kesusahan, dan tidak ada pengharapan lagi, dijauhkan dari Allah. Ini adalah sesuatu hal yang eh, luar biasa dan di situ yang ada adalah setan yang berkuasa. Gitu ya. Ini sesuatu hal yang mungkin eh, saya tidak saya cenderung sebenarnya pada kehidupan yang seperti itu ya, bukan neraka, bukan lautan api yang menyala-nyala, walaupun ini digambarkan oleh Kristus berulang-ulang juga. Neraka adalah konsekuensi yang adil dari penolakan terus-menerus terhadap Allah dan kasih-Nya. Allah tidak mengirim orang ke neraka dengan sewenang-wenang, sebaliknya orang memilih untuk menolak Allah dan dengan demikian memilih untuk terpisah. Kitab mengajarkan bahwa neraka bersifat kekal sama seperti surga. Yang ini adalah salah satu alasan mengapa pemberitaan Injil begitu mendesak, karena taruhannya adalah kekal. Langit baru dan bumi baru. Pengharapan tertinggi
dalam eskatologi Kristen bukan hanya surga yang bersifat rohani, tetapi penciptaan langit baru dan bumi baru, pemulihan seluruh ciptaan Allah. Ya, nubuat perjanjian lama itu dari Yesaya tentang langit baru dan bumi baru yang diciptakan Allah, ya, di mana tidak ada lagi kesusahan masa lampau. Ya, penggenapannya itu ada di Wahyu 21 eh, tentang nubuat dari eh, diciptakannya langit baru dan bumi baru. Ya, ini adalah sesuatu hal yang eh, luar biasa ya. Kemudian bumi baru bukan penggantian total, tetapi pembaruan pemulihan ciptaan Allah. Allah tidak meninggalkan ciptanya, tetapi memulihkan kerusakan. Ya, ada perbedaan sebenarnya di dalam. Saya nggak tahu ini tafsirannya, nanti kita lihat ya. Saya belum baca ini, karena ini eh, kalau di dalam Wahyu itu adalah perombakan total. Nah, Yerusalem baru, kota suci Yerusalem baru turun dari surga sebagai lambang persekutuan sempurna antara Allah dan manusia. Ya, di sana akan ada eh, berdiam bersama-sama antara Allah dan umatnya. Oke, sebentar saya tengok sedikit. Oke, selanjutnya eskatologis gereja dan etika kekinian. Nah, ini akhir ya. Pemahaman eskatologi yang benar memiliki implikasi praktis yang mendalam bagi kehidupan gereja dan etika Kristen masa kini. Ya. Pengharapan. Eskatologi memberikan pengharapan yang kokoh di tengah kesulitan, di mana ketika gereja menghadapi penganiayaan, kemiskinan, atau tantangan lainnya, pengharapan akan kedatangan Kristus dan kemudian segala sesuatu memberikan kekuatan. Jadi eskatologi itu sebenarnya sebuah doktrin yang memberikan pengharapan. Itu kalau di Timotius kalau tidak salah ya, itu Paulus juga mengatakan bahwa katakanlah ini sebagai pengharapan ya, bahwa Kristus akan datang. Jadi semua kesulitan, semua penderitaan itu akan dihapuskan oleh karena Kristus yang akan hadir. Motivasi hidup kudus. Ya. Pengharapan eskatologis mendorong orang percaya untuk hidup dalam kekudusan. Ya, seperti Yohanes 1:33. Setiap orang yang menaruh pengharapan ini kepadanya menyucikan diri sama seperti Kristus yang suci. Nah, itu. Ya, jadi kalau kita belajar eskatologi, otomatis kita juga eh, menantikan Kristus kedatangan dua kali, dan itu menjadikan kita, memotivasi kita untuk bagaimana ketika orang yang menantikan kedatangan Kristus itu pasti menjaga hidupnya dengan baik. Komitmen kepada keadilan. Karena kita mengharapkan bumi baru di mana keadilan diam, kita dipanggil untuk memperjuangkan keadilan di bumi ini sekarang. Ya, eskatologis tidak membuat kita pasif, tetapi justru aktif dalam transformasi sosial. Ya, urgensi dalam penginjilan dan misi. Ya, mengetahui bahwa Kristus akan datang kembali dan bahwa penghakiman yang akan datang, gereja didorong untuk aktif dalam misi dan penginjilan. Ya, penyebaran Injil adalah tanda akhir zaman dan tanggung jawab gereja. Jadi nubuatan tentang kedatangan Kristus itu setelah dipenuhinya Injil, ya, dunia dipenuhi Injil, ya, sehingga ini juga mendorong bahwa gereja melakukan tugas misinya untuk memberitakan Injil, ya. Dan ini tanggung jawab dari gereja sepanjang zaman, disebut dengan eh, apa namanya, amal agung, sebagai bukti bahwa Kristus akan datang setelah amal agung selesai. Kesimpulan, hidup dalam terang eskatologis. Eskatologis Kristen
bukan sekedar spekulasi tentang masa depan, tetapi kebenaran yang ketutupan membentuk cara hidup kita hari ini. Ya, pemahaman tentang eskatologis atau akhir zaman memberikan perspektif kekal yang mengubah prioritas nilai-nilai dan komitmen kita. Ya, pengharapan eh, yang menguatkan, ya, di tengah ketidakpastian dan penderitaan, eskatologis memberikan jangkar, ya, pengharapan yang kokoh. Ya, kita tahu bahwa Allah yang memegang kendali sejarah dan bahwa Ia akan menggenapi semua janjinya. Hidup dengan tujuan, memahami bahwa tujuan akhir yang mulia membuat hidup kita bermakna. Ya, kita tidak hidup tanpa tujuan, kita bergerak menuju penggenapan kerajaan Allah yang sempurna. Semakin menjadi sama seperti Kristus, gitu ya. Mari kita terus berjaga, ya, ini kesiapan dan kewaspadaan, ya, bertekun dalam iman, menantikan kedatangan Kristus yang kedua kali dengan hati yang siap dan hidup yang kudus seperti yang dikatakan Yesus pada Matius 24 ayat 40. Karena itu berjaga-jagalah sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu akan datang. Maranatha, amin. Datanglah Tuhan Yesus. Ini adalah sebuah slogan tentang kedatangan Kristus, ya, bukan kedatangan Yesus. Itu Maranatha, Kristus Allah hadir. Oke, ini adalah akhir dari presentasi saya. Nah, saya memberikan waktu seluas-luasnya untuk berdiskusi, ya. Saya suka begitu karena ini adalah hanya semua kita sudah tahu dan pemahaman. Hanya meninggalkan apa namanya pertanyaan-pertanyaan yang mungkin selama ini perlu ditanyakan. Oke, saya akan mengakhiri. Silakan Bapak Ibu untuk melanjutkannya dengan diskusi atau bertanya atau memberikan masukan, memberikan pengalaman atau tafsiran-tafsiran yang sudah didengar yang memperkaya kita. Silakan supaya kita juga diberkati. Ya. Baik, demikian. Terima kasih Pak Tri untuk pemaparannya. Boleh dibantu dikirim ke saya Pak, buat teman-teman juga bisa langsung dibuka-buka Pak. Karena tadi kan pemaparan Baik. Bapak sungguh banyak ya Pak. Gitu ya, oke. Saya akan Oke. kirim, Pak. Ada pertanyaan dari Pak David. Dipersilakan Pak David untuk bertanya. Baik, terima kasih Pak Kelvin. Terima kasih Pak dosen untuk Silakan. pelajaran eskatologi pada sore ini ya. Izin bertanya Pak tentang kebangkitan yang dijelaskan tadi Pak, ada dua ya. Pertanyaannya, kebangkitan tubuh seperti apa Pak nantinya itu? Terus kita ini dikumpulkan di mana setelah meninggal, dan pada waktu penghakiman itu terjadi di mana gitu Pak? Ada 3 pertanyaan jadi Pak. Oke, sebentar ya, saya kirim ke Pak Menteri. Terima kasih Pak. Siapa tadi yang tanya? David Pak. Pak David, David. Ya, Pak David. Ya, kebangkitan sebenarnya ada dua. Kalau di dalam versi sebenarnya ada dua tadi ya.
Sebenarnya ada dua. Jadi kebangkitan itu eh, yang pertama itu adalah kebangkitan untuk orang percaya ya, kebangkitan untuk hidup. Disebut tadi kebangkitan untuk hidup ya. Di dalam pandangan eh, Premil ya, di dalam pandangan Premil kebangkitan untuk hidup itu akan dilakukan itu pada masa sebelum Kristus datang kedua kali yang jadi Kristus datang kedua kali itu dibagi menjadi dua dalam dalam pandangan Premil ya. Ketika Yesus datang kedua kali itu ada di awan-awan ya. Kemudian pada waktu dia di awan-awan, orang percaya itu akan dibangkitkan. Orang percaya dibangkitkan eh, dan ini berbicara mengenai orang percaya selama sepanjang masa ya, termasuk juga perjanjian lama gitu. Dibangkitkan orang yang mati dan dibangkitkan dan kemudian eh, berjumpa dengan Kristus di awan-awan. Gitu. Jadi kalau 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 di dalam Tesalonika kalau saya tidak salah, bahwa orang yang hidup yang percaya kepada Kristus itu diubahkan untuk menjadi memiliki tubuh kebangkitan atau tubuh kemuliaan yang sama dengan Kristus. Baru kalau di dalam Tesalonika itu dikatakan bahwa orang yang mati bangkit dulu, kemudian kita yang hidup akan diubahkan bertemu dengan Kristus di awan-awan. Jadi ketika Kristus datang kedua kali itu ada pertemuan di awan-awan, ya itu disebut dengan rapture dan eh, dan di awan-awan itu ada ada yang disebut dengan eh, perjamuan kawin anak domba. Ya, perjamuan kawin anak domba itu terjadi di awan-awan di mana Kristus dan jemaatnya, pengantinnya perempuan itu bertemu di awan-awan dan disitulah penghakiman untuk orang percaya. Ya, penghakiman untuk orang percaya itu bukan supaya mereka masuk surga atau neraka, tetapi penghakiman yang sering juga disebut juga pembagian upah, begitu. Pembagian upah bagi orang yang percaya. Kalau hidupnya baik, akan dia mendapatkan upah apa. Makanya di situ Paulus pernah berbicara tentang mahkota-mahkota, begitu, mahkota-mahkota. Dan itulah di situ pembagian upah mahkota-mahkota. Setelah pembagian ini selesai, sebenarnya baru kedatangan Kristus di bumi, gitu. Kedatangan Kristus di bumi. Ini disebut dengan kedatangan Kristus kedua kali. Ya, kedatangan Kristus kedua kali. Kebangkitan yang kedua itu dilakukan eh, pada akhir zaman untuk orang yang tidak percaya kepada Kristus, begitu. Ya, untuk orang yang tidak percaya kepada Kristus. Kalau di dalam Premil itu terjadi setelah masa kerajaan 1000 tahun. Ya, setelah milenium. Ya, setelah milenium. Setelah milenium berakhir, maka mereka dibangkitkan dan masuk ke dalam yang disebut dengan tahta putih tadi. Tahta putih itu penghakiman akhir di mana Kristus akan menghakimi manusia yang berdosa dan akhirnya mereka akan masuk ke dalam eh, neraka. Begitu. Itu Pak David ya. Ada pertanyaan tadi apa lagi? Saya cuma menangkap itu tadi pertanyaan. Ya, kebangkitan tubuh seperti apa ya? Sudah ada tubuh kemuliaan seperti Yesus ya Pak ya. Nah kalau Iya ya. yang satu lagi Pak, yang kebangkitan untuk dihakimi itu tubuhnya seperti apa? Kemudian selama Ya, penantian itu orang-orang itu ada di mana Pak? Selama ya. penantian. Kebangkitan tubuh dikatakan untuk orang yang tidak percaya itu bukan bukan disebut dengan tubuh kemuliaan, tetapi tubuh kebangkitan tubuhnya saya tidak tahu kebangkitan tubuhnya itu seperti apa, tetapi kebangkitan tubuhnya itu kebangkitan di mana dia akan bisa menerima eh, menerima penghakiman, gitu, menerima penghukuman. Ya, apakah tubuhnya itu eh, yang jelas tubuhnya itu tidak bisa mati juga gitu. Akhirnya tidak bisa mati juga ya. Yang bersifat kekal juga tidak bisa mati juga. Jadi eh, mungkin adalah
tubuh manusiawi tetapi tidak bisa mati, ya. Tubuh manusiawi seperti jasmaniah kita sekarang tetapi tidak bisa mati. Ya, karena itu adalah sebuah kondisi di mana manusia itu dapat merasakan yang disebut dengan kesengsaraan. Saya tidak tahu apakah nanti digambarkan ini seperti yang biasanya orang-orang Islam yang berbicara tentang neraka, ya, dipotong tumbuh lagi tubuhnya. Saya tidak tahu apakah seperti itu penggambaran neraka sebenarnya, atau kalau karena di situ banyak rujukan yang menunjukkan bahwa neraka itu lautan api yang menyala-nyala. Mereka dibuang ke dalam api dan bagaimana mereka bisa merasakan susahan, penderitaan, gitu. Dikumpulkan di mana? Sebenarnya masa dari kebangkitan yang pertama, ya, kebangkitan yang pertama, kalau tadi yang disebut dengan kebangkitan pertama itulah kebangkitan untuk orang percaya, ya, setelah mereka bangkit dan menerima upah di awan-awan tadi, mereka akan turun ke bumi bersama-sama dengan Kristus pada kedatangan Kristus kedua kali di bumi, dan mereka akan masuk ke dalam sebuah masa yang disebut dengan milenium. Ini kalau premil, ya, kalau premil. Tapi kalau amil ataupun postmil, maka mereka akan masuk kemudian pada penghakiman tata putih, ya. Jadi kedua-duanya akan dihakimi di situ, dan orang percaya masuk surga, orang tidak percaya masuk neraka. Gitu. Jadi masa akhirnya itu sudah dekat sekali. Mereka tidak akan dikumpulkan di suatu tempat atau di mana begitu. Saya tidak tahu apakah ada tempat yang begitu luasnya di mana penghakiman pengadilan tata putih itu dilakukan, di alun-alun mana begitu, karena itu memuat seluruh manusia yang pernah ada di bumi. Berapa miliar manusia, ya. Saya juga tidak tahu. Ini adalah sebuah kondisi eh, yang tidak masuk dalam nalar kita, ya, di mana kita bisa bertemu dengan tahta putih dan kita diadili. Dan saya berpikir tadi sempat kalau pengadilan itu dilakukan satu orang setiap orang begitu, dengan jumlah yang begitu banyak, dan dibacakan tentang riwayat kehidupan mereka, ini memakan waktu yang luar biasa panjang, ya. Ya, apakah itu sudah masuk ke dalam ranah di mana waktu itu sudah tidak ada, sudah timeless, di mana kita sudah tidak berbicara lagi dengan waktu ketika ketika sudah sudah apa namanya, sudah kebangkitan, ya, karena ketika kita sudah bangkit dari kematian itu kita sudah tidak dikuasai lagi oleh maut, ya, baik itu yang hidup untuk kehidupan kekal maupun yang kematian kekal. Kematian kekal itu bukan berarti mati, tapi kehidupan di mana dia dipisahkan dengan Allah selama-lamanya. Itu yang disebut dengan kematian kekal. Jadi kematian kekal itu adalah keterpisahan dengan Allah, ya. Dan kondisi itu mungkin memang tidak ada waktu lagi, timeless, ya. Dan kita akan dihakimi di hadapan tahta putih. Luar biasa lamanya, saya pikir, kalau kita berbicara mengenai penghakiman ini kalau satu persatu, ya. Ya, tetapi di dalam ayat yang lain dikatakan bahwa penghakiman tata putih itu berbicara mengenai bagaimana memisahkan domba dengan kambing, begitu. Kalau di dalam penggambaran itu hanya digambarkan bagaimana Kristus memisahkan antara kambing dengan domba, gitu. Yang kambing sebelah kiri, yang domba sebelah kanan. Kambing masuk neraka, domba masuk surga. Begitu doang penggambaran yang ada di Matius. Tapi apakah satu persatu? Nah, itu saya juga tidak tahu, ya. Mungkin kita tanya panitianya nanti, ya. Oke, itu Pak David. Jadi Pak, sebelum menerima tubuh kebangkitan itu, tempat Mhm. tempat orang percaya dan tidak percaya itu apakah sama Pak? Atau ada semacam kayak Firdaus, Hades atau apa gitu Pak? Ya, 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 itu kita sudah ketika Yesus apa namanya? Ketika Yesus berbicara kepada orang yang disalibkan itu, dikatakan bahwa pada hari ini kau akan bersama-sama itu dengan aku di Firdaus, ya. Dan memang ada perbedaan sebenarnya tempat antara orang yang
orang yang percaya dan tidak percaya. Kalau kita ingat kisah Lazarus dan orang kaya, ya, Lazarus dan orang kaya berbicara mengenai lokasi alam maut, alam kematian, ya, di mana orang Lazarus itu duduk di pangkuan Abraham, ya, sebuah tempat yang ada di atas, gitu. Kalau orang kaya itu ada di dalam tempat yang namanya Hades, di mana dia itu ada di bawah. Gitu. Nah, di dalam perjanjian lama, Hades itu dibagi menjadi dua tempat, yaitu Hades atas dan Hades bawah, gitu ya. Hades atas itu tempatnya orang-orang yang beriman, Hades bawah ini tempat-tempatnya orang yang tidak beriman, tidak percaya. Hades atas ini kemudian digambarkan di dalam saya lupa itu di Filipika atau di Kolose, dikatakan bahwa Kristus mengangkut semua tawanan ini dan dibawa ke surga atau dibawa ke Firdaus, gitu. Dan Hades atas itu dikunci. Ya, jadi orang yang mati sekarang tidak masuk ke dalam Hades atas seperti yang diceritakan di kisah Lazarus, tetapi ke Firdaus, gitu. Firdaus atau sebuah tempat yang disebut dengan, kalau dalam Premil itu disebut dengan intermediate state. Jadi dua-duanya itu bukan neraka, bukan surga, bukan, tapi ada sebuah tempat yang mirip dengan neraka, mirip dengan surga. Kalau di dalam kalau kita melihat dalam teologi Islam, itu adalah alam barzah, gitu ya, orang-orang yang ada ditinggal di alam maut dan surga dan Firdaus, gitu Pak David. Jadi memang tempatnya itu sebelum dibangkitkan itu berbeda. Kalau orang percaya mati itu masuk ke Firdaus, orang yang tidak percaya masuk kan namanya ke Hades, gitu. Atau yang mirip dengan neraka. Ya, situasinya. Tapi itu bukan neraka, ya, bukan neraka. Oleh karena itu kan ketika ke penggambaran orang kaya itu kan di situ kan dia juga menderita haus, begitu ya. Padahal itu sebenarnya belum neraka itu, karena belum ada yang dimasukkan ke dalam neraka, ya. Neraka itu ada terjadi setelah penghakiman, gitu. Begitu Pak David. Terakhir Pak, terakhir. Jadi orang percaya itu setelah kebangkitan tubuh atau setelah penghakiman itu akan mendiami bumi lagi gitu Pak ya. Nanti itu namanya eh, langit baru dan bumi baru. Kalau di dalam Wahyu itu dikatakan bahwa bumi sekarang ini akan dihancurkan, ya, walaupun tadi merujuk Roma itu sebenarnya tidak juga merujuk kepada bumi baru dan langit baru secara literal seperti yang dibicarakan di Wahyu sebenarnya. Nah, tetapi Allah akan menciptakan yang disebut dengan langit baru dan bumi baru. Langit baru dan bumi baru itu sebuah representasi atau sebuah apa ya? Sebuah semesta baru. Kalau saya mau bilang semesta baru. Jadi apa yang ada sekarang ini, ketika Allah menciptakan, sebenarnya Allah itu juga sudah merencanakan sebuah kehidupan di mana manusia itu kan bisa bersekutu dengan Allah. Ini adalah kondisi ideal yang sebenarnya Allah inginkan, tetapi manusia jatuh dalam dosa. Manusia jatuh dalam dosa, dan kehidupan yang berdosa ini kemudian dilalui sepanjang zaman sampai sekarang dengan Allah memberikan penyelamat, gitu kan. Setelah penyelamat itu selesai menyelamatkan secara final, maka kehidupan yang seperti Adam pertama itulah yang akan di apa namanya direalisasikan oleh Allah pada masa akhir, di mana manusia itu akan hidup bersama-sama dengan Allah selama-lamanya. Ya, inilah sebenarnya surga yang kekal sebenarnya. Jadi surga itu sebenarnya menggambarkan atau sebenarnya adalah sebuah kondisi di mana Allah dan manusia itu hidup bersama-sama. Ya. Kalau di dalam Wahyu disebut sebagai langit baru dan bumi baru. Langit baru dan bumi baru. Sebuah alam, sebuah semesta yang dicipta ulang, gitu ya, dicipta ulang. Dan Allah tinggal bersama-sama.
Baik Pak, terima kasih Pak Tri. Ya, begitu. Begitu Pak David. Oke, Pak Aris, silakan. Baik Pak, terima kasih banyak buat pemaparannya tadi. Mau saya tanyakan langit yang baru dan bumi yang baru itu benar-benar sesuatu yang baru diciptakan atau diperbaharui ya Pak ya. Dan saya juga sering mendengarkan ada hamba-hamba Tuhan yang berkhotbah bahwa langit yang baru dan bumi yang baru itu adalah Taman Eden, tempat di mana Adam dan Hawa dulu diciptakan, yang diangkat oleh Tuhan ketika manusia jatuh dalam dosa, dan itu nanti dihadirkan kembali ke bumi. Apakah benar demikian atau bagaimana? Terima kasih Pak. Penggambaran kalau di dalam Wahyu 21 ya, itu digambarkan sebenarnya di sana dikatakan bahwa Allah itu menghancurkan begitu. Saya, saya lebih cenderung mengatakan bahwa semesta yang sekarang ini, kalau mau secara literal ya, kita bicara secara literal ya, apa yang akan terjadi secara literal bahwa Allah menciptakan ulang, gitu. Allah menciptakan ulang langit baru dan bumi baru menuju kepada sebuah ciptaan baru, gitu, ciptaan baru di mana yang sekarang ini dihancurkan dan Allah menciptakan yang baru. Itu kalau kita bicara secara literal, gitu. Karena memang di dalam Alkitab Wahyu itu secara literal dikatakan bahwa Allah menciptakan ulang, gitu. Allah membuat ulang langit baru dan bumi baru. Apakah itu bicara mengenai semesta baru, bumi baru yang sama sekali baru? Ya, saya tidak tahu, tetapi saya cenderung untuk berpendapat ke situ, gitu. Berpendapat ke situ. Jadi eh, dan kemudian eh, Yerusalem baru, ya, baru itu sebenarnya menunjukkan tentang tahta Allah, gitu, yang ada di sorga, ya. Dan kemudian tahta Allah yang ada di sorga itu turun ke dunia, ya, turun ke dunia di Yerusalem sebagai pusat. Ya, saya tidak tahu apakah Yerusalem itu masih ada. Maksudnya begini, penggambaran dunia yang baru itu apakah sama petanya dengan sekarang atau sebuah daratan global? Saya tidak tahu itu. Tetapi di langit dan bumi baru itu manusia itu akan bersekutu dengan Allah selama-lamanya. Itu sebenarnya kondisi surga yang digambarkan pada manusia, di mana Allah dan manusia itu akan tinggal bersama dalam persekutuan yang kekal. Gitu. Nah, eh, yang digambarkan di Wahyu itu adalah langit baru dan bumi baru. Gitu, Pak Aris. Baik Pak, satu lagi Pak. Kalau Ya. untuk mengenai surga itu apakah berbicara tentang sebuah tempat atau berbicara tentang uh, hadirat Tuhan, di mana Tuhan ada begitu Pak ya? Eh, Untuk Dua-duanya, ya. Tapi sebenarnya sekarang ini yang disebut surga itu adalah tempat tinggal Allah, gitu. Di mana Allah hadir, di mana Allah tinggal itulah surga. Allah kita kan tinggal di suatu, saya tidak tahu apakah tinggal di suatu tempat itu membatasi Allah atau tidak ya. Tetapi eh, kita sering melihat bahwa seperti contoh misalnya penglihatan eh, Stefanus ya. Stefanus ketika dia sebut dirajam, dia melihat ke langit dan dia melihat tahta putih, tahta di mana Allah duduk dan anak Allah berdiri di sebelah kanan. Itu penggambaran, sebenarnya menggambarkan bahwa Allah itu tinggal di suatu tempat yang namanya surga. Itu penggambaran yang terjadi di dalam kehidupan iman ya. Jadi surga itu adalah tempat di mana Allah itu ada. Surga itu adalah tempat di mana Allah itu tinggal. Nah, tetapi juga di mana Allah hadir, eh, eh, si- secara rohani, situlah surga. Surga itu jadi ada sebuah kondisi di mana
keberadaan Allah yang berkuasa, gitu, atau disebut dengan kerajaan Allah yang berkuasa, ya, di mana kehendak dan rencana Allah itu dinyatakan, ya, surga. Tetapi juga makanya kan ketika Yesus mengajarkan doa Bapa kami, dia menyebutkan begini, Bapa kami yang ada di surga. Artinya bahwa Allah Bapa itu tinggal di surga. Di surga itu sebuah tempat di mana Allah itu tinggal. Kalau kita melihat bahwa Allah itu eh, sebagai roh yang tinggal di suatu tempat, ya. Tapi kalau Allah itu tinggal karena dia roh itu ada di mana-mana, ini agak sulit kita membicarakan surga. Tetapi Bapa itu selalu ada di surga, begitu. Bapa itu tinggal di sebuah tempat yang disebut dengan surga. Jadi di mana tempat tinggal Allah itu disebut dengan surga, gitulah ya. Tetapi secara rohani, secara di mana kehadiran, makanya dikatakan di dalam doa Bapa kami itu, dikuduskanlah namamu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Ketika kehendak Allah itu terjadi di bumi, maka surga itu hadir juga, hadir di bumi sebagai sebuah kondisi di mana kehendak Allah itu dinyatakan, kehendak Allah itu dilaksanakan. Kalau kita melakukan kehendak Allah, artinya surga hadir di dalam kehidupan kita, gitu ya. Tapi surga itu sebenarnya menuju kepada sebuah tempat, gitu. Tapi dalam filsafat, apakah Allah itu di, diikat pada sebuah tempat? Kita mungkin perlu berdiskusi panjang untuk itu, ya. Itu Pak Aris, ya. Tapi saya tidak mau terjerumus ke situ, ya, karena itu nanti diskusinya panjang, ya. Ya, makasih Pak. Begitu ya, oke Pak Aris. Nah, Pak Roy sekarang, silakan Pak Roy. Iya, salam Pak. Tadi pertanyaan saya kayaknya sudah sama dengan Pak Arisumbu tadi ya Pak. Dan tadi juga ada dijawab juga dengan tadi ya Pak. Tapi saya masih mau tanya juga nih Pak mengenai apa ini Pak tentang kerajaan 1000 tahun ini Pak. Gitu ya. Itu maksudnya 1000 tahun itu secara harafiah atau memang uh, tidak secara harafiah gitu. Kemudian apakah di dalam siapa-siapa saja sih yang ada di dalam kerajaan 1000 tahun itu Pak? Ini itu aja sih Pak. Kerajaan 1000 tahun tergantung aliran mana yang Bapak mau pakai, gitu. Kalau premil atau postmil, kerajaan 1000 tahun itu adalah gereja sekarang. Jadi di mana kerajaan Allah hadir melalui Kristus memerintah, dan perintah-perintah Kristus itu dilakukan di dalam gereja, itulah kerajaan 1000 tahun yang dipahami oleh postmil atau amil. Tetapi untuk premil, kerajaan 1000 tahun itu adalah sebuah kerajaan yang literal yang akan terjadi setelah kedatangan Kristus kedua kali. Jadi setelah Kristus datang kedua kali, maka ketika dia datang kedua kali, terjadilah perang yang disebut dengan Harmagedon, karena sebelum itu pada masa sebelum Kristus datang kedua kali, antikris itu memerintah berkuasa, ya. Jadi kalau kita ingat yang disebut dengan tribulation, masa kesusahan besar, ya, tribulation itu di situ. Pada masa kedatangan Kristus yang kedua kali, iblis ini dikalahkan dalam pertempuran atau peperangan yang disebut dengan Harmagedon, dan iblis dan malaikat-malaikatnya akan diikat di sumur tanpa batas yang disebut dengan Abysos kalau di dalam teologi Kristen. Baru masuklah masa yang disebut dengan masa kerajaan 1000 tahun, di mana Kristus memerintah selama 1000 tahun. Pada masa itu yang diperintah siapa? Yang diperintah adalah orang-orang yang ada di dalam tribulation, yang lolos dari tribulation, yang lolos dari kesengsaraan besar, ya. Ketika mereka lolos dari kesengsaraan besar, mereka lah yang masuk ke dalam masa kerajaan 1000 tahun, ya. Jadi masa kerajaan 1000 tahun itu memerintah orang dunia yang selamat dari tribulasi, ya, kesusahan besar, masuk ke dalam kerajaan 1000 tahun. Begitu Pak
Iya baik Pak. Roy, mana Pak Roy? Makasih Pak. Ya, gitu ya. Jadi memang kita apa namanya terbagi dalam tiga, tiga, tiga pandangan tadi ya. Sebenarnya pandangan Kosmil dan Amil itu hampir sama sih. Kalau Amil itu tidak ada kerajaan 10 tahun, kalau Kosmil itu kerajaan 10 tahun itu adalah gereja. Sebenarnya sama juga, pemerintahan Kristus itu juga menuju kepada gereja. Amil juga hampir sama sih. Nah, kedatangan Kristus itu hadir setelah masa gereja selesai, begitu. Baru setelah itu adalah penghakiman. Ya, begitu Bapak-bapak. Saya pikir kita semua sudah tahu ya ini pelajaran eskatologi. Saya hanya mengulang saja dari apa yang Bapak-bapak pernah pelajari. Ya, mungkin ada juga sih Bapak-bapak yang belum pernah pelajari ini. Hmm, Ada beberapa buku yang bisa. Iya Pak. Satu lagi sih Pak. Waktu kita dibangkitkan nanti waktu kita di surga itu apakah kita akan apa ya mengenakan tubuh yang memang secara fisik gitu atau gimana ya Pak? Coba bagaimana? Ulang, maaf, Pak. Apakah nanti waktu kita setelah di apa ya dalam kerajaan surga itu ya, apakah kita masih tubuh kita ini seperti tubuh yang fisik ini atau yang gimana ya Pak? Ya, disebutkan tadi adalah tubuh kemuliaan. Tubuh sama seperti yang dimulai oleh seperti Yesus. Makanya kan digambarkan sering dituliskan bahwa kita akan menjadi serupa dengan Kristus, begitu. Kita akan menjadi serupa dengan Kristus, sama dengan Kristus dalam pengertian bukan dalam kealahan, tetapi dalam kehidupan secara rohani dan juga jasmani kita akan diubahkan sama seperti tubuh yang dimiliki oleh Kristus. Maka kita disebut dengan sebagai anak-anak Allah, ya anak-anak Allah yang sama dengan Kristus adalah anak Allah, hidup hidup dalam kehidupan yang serupa dengan Kristus. Jadi tubuh kita disebut dengan tubuh kemuliaan pada masa ketika kita di surga nanti atau di langit baru dan bumi baru ya. Dalam pemahaman ini adalah langit baru dan bumi baru itu adalah akhir atau final kehidupan kita. Jadi oleh karena itu kita mampu akan bersekutu dengan Allah sepanjang masa karena tubuh kita tidak lagi dikuasai oleh sakit penyakit, oleh maut, oleh kelemahan dan sebagainya. Itu Pak Roy. Iya Pak, karena ini berkaitan juga kan Pak, kan ada pandangan juga Pak gitu ya, yang sering kita dengar kalau kita orang yang mati ya kalau dia bayi, orang orang yang remaja, dewasa, tubuhnya akan seperti itu gitu. Apa itu benar atau gimana itu Pak? Oh ya, nah eh, saya pikir kita akan, nah ini memang sesuatu hal yang saya tidak tahu ya, apakah bayi akan bayi selamanya. Saya pikir bahwa jiwa manusia itu sebenarnya sama ya. Makanya kan kalau kita merasa kadang bahwa jiwa kita itu dari bayi sampai usia dewasa itu kita merasakan sama. Orang ketika kita sudah tua juga kita merasa bahwa jiwa kita itu tidak berubah gitu, sama ya. Hanya semakin bijaksana gitu. Tetapi jiwa kita itu tidak berubah gitu atau kondisi rohani kita itu kita merasa bahwa saya itu sama gitu, sama walaupun saya sudah tua, yang tua itu hanya fisik saja, tapi jiwa kita itu kan tidak berubah gitu ya, tidak berubah. Oleh karena itu saya pikir eh, kondisi tubuh fisik kita itu akan sama dengan kondisi fisik Kristus gitu pada usia-usia 30 tahun gitu ya. Nah, memang ini tidak ada rujukan dan saya tidak eh, apa ya. Saya pikir ini ada sesuatu hal yang mungkin eh,
menjadi tafsiran saja gitu. Karena tidak mungkin keadaan yang kekal itu eh, kondisinya adalah sudah tua atau masih bayi. Pasti ada sesuatu kondisi di mana kita itu akan ada dalam kondisi terbaik manusia. Ya, sama seperti Kristus adalah pada usia-usia 30 tahun gitu. Ya, usia-usia 30 tahun. Jadi tubuh kita itu akan sama dengan Kristus, artinya bahwa kita baik yang tua maupun yang muda itu akan memiliki tubuh yang sekondisi dengan Kristus, seusia dengan Kristus. Saya pikir sih kayak gitu, Pak. Jadi tidak bayi nanti di sana ada bayi yang selama-lamanya bayi gitu ya. Saya pikir tidak akan kayak gitu ya. Karena itu menjadi sesuatu yang aneh nanti kalau kayak gitu. Nah, apakah yang pincang tetap pincang? Nah, saya pikir di situ dikatakan bahwa tubuh kita itu akan sempurna gitu. Tidak ada lagi orang yang buta, tidak ada lagi orang yang kakinya pincang, tidak ada lagi kakinya cuma satu, tangannya cuma satu. Jadi tubuh kita itu akan sempurna. Jadi semua yang ada di dalam eh, surga itu adalah sebuah kondisi jiwa yang sempurna dan tubuh yang sempurna. Begitu Pak Roy. Jadi jangan berpikir bahwa oh, nanti yang buta itu tetap buta ya, tidak mungkin lah ya. Atau yang kakinya satu tetap satu. Pasti yang namanya kondisi ideal ya, surga itu menggambarkan kondisi ideal gitu. Kondisi ideal maka tubuh kita dan juga jiwa kita itu akan ada pada level sempurna gitu. Begitu Pak, pertumbuhan yang sempurna, dan itu digambarkan sama seperti Kristus, usia Kristus ketika dia mati dan Baik bangkit. Pak, terima kasih Pak. Oke Pak Reinhard, silakan Pak. Ya, terima kasih ya buat Pak Tri sudah menjelaskan tentang eskatologi. Tadi satu pernyataan yang saya sangat suka ya. Kalau kita siap menantikan kedatangan Kristus, kita juga harus siap mempersiapkan kehidupan yang rohani kita ya Pak ya. Nah, ini kan Ya. pelajaran yang sangat menarik sekali ya Pak di dalam dunia kekristenan. Saya mungkin bertanya hanya pertanyaan pandangan pribadi Pak Tri aja ya. Karena kan bertahun-tahun ini kan dunia kekristenan sering kita mendengar, bahkan di kalangan kita sendiri ya, pendeta-pendeta memprediksi akhir zaman, memprediksi ini, dan kita dikasih tunjuk bahwa itu semuanya ternyata fake ya, tidak terjadi. Nah, menurut pandangan Pak Tri, apa yang mendasarin itu ya, sehingga kita akhirnya kekristenan kita juga banyak kita prediksi yang salah ya tentang hal itu. Sementara Yesus sudah bilang bahwa saya nggak tahu, yang tahu adalah Bapa di sorga. Nah, apakah saking menariknya pelajaran eskatologi ini sehingga banyak para pendeta yang mencoba menafsirkan gitu ya. Sehingga semoga dia benar dan dia menjadi orang yang pertama bisa menafsirkan Alkitab itu. Kalau menurut pandangan pribadi Pak Tri, mengapa fenomena ini banyak muncul dalam dunia kekristenan kita, Pak? Termasuk ke kalangan pendeta. Terima kasih, Pak. Ya, yang pertama pasti adalah bahwa pengajaran sesat itu selalu hadir, Pak. Begitu. Dimanapun dan bagaimanapun yang namanya pengajaran sesat itu pasti akan selalu hadir, dan orang selalu, masalahnya adalah manusia itu suka menafsirkan menurut kehendak dagingnya sendiri begitu, tanpa jadi penafsiran itu kan seharusnya kan yang pertama penafsiran itu harus ketika kita menafsirkan Alkitab, kita tidak boleh lepas dari eh, pandangan gereja gitu, karena gereja adalah yang punya penafsiran. Dalam hal ini adalah bahwa kita sudah punya pengajaran gereja yang diturunkan secara turun-temurun oleh gereja, sehingga ketika kita menafsirkan Alkitab juga kita juga harus memperhatikan yang disebut dengan pengajaran gereja secara turun-temurun. Tidak boleh kita menafsirkan secara mandiri begitu. Walaupun ada yang disebut dengan sola scriptura yang oleh Martin Luther itu digaungkan sebagai sola scriptura, tetapi tetap saja sola scriptura bukan berarti kemudian
kita boleh menafsirkan di luar konteks gereja berpendapat. Gitu. Yang kedua adalah penafsiran itu harus komprehensif. Artinya bahwa ketika kita menafsirkan Alkitab tidak boleh mencopot ayat gitu. Ada metode penafsiran yang sudah diajarkan secara baik di dalam gereja dan komprehensif, artinya bahwa Alkitab itu harus menafsirkan dirinya sendiri gitu, tidak boleh lepas. Nah, kecenderungannya orang sekarang ini adalah menafsirkan sesuka hati mereka, sehingga timbul ajaran-ajaran yang berbagai macam begitu. Nah, tapi selain itu adalah bahwa memang pengajaran sesat itu pasti akan datang seperti yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, bahwa pengajaran sesat itu pasti akan datang gitu. Sehingga fenomena-fenomena yang sudah terjadi tentang bagaimana banyak orang yang mengatakan Yesus akan datang hari ini gitu kan. Pasti itu akan ada gitu. Ya, walaupun Yesus sudah mengatakan bahkan anak manusia pun tidak tahu, hanya Tuhan yang tahu, artinya bahwa ini sesuatu rahasia yang tidak mungkin diketahui oleh manusia gitu. Nah, yang kedua adalah bahwa kecenderungan adalah bahwa gereja itu atau orang Kristen itu tidak pernah dewasa gitu dalam imannya gitu. Orang Kristen itu tidak pernah dewasa. Sekarang ini saya melihat gereja itu tidak mendewasakan, Pak. Jadi gereja itu cenderung tidak membuat jemaat itu dewasa gitu. Ya. Yang terjadi adalah bahwa gereja sekarang, gereja modern, apalagi gereja-gereja yang mega church dan sebagainya, ya tanpa menjudgment ya, tapi kurasi jemaat untuk kepentingan bisnis, ya kan? Jadi pengajaran yang diberikan itu tidak mendewasakan, hanya sekedar euforia saja. Ya, dan itu terjadi sepanjang zaman. Saya melihat gereja dimanapun saya hadir, ya mungkin saya tidak hadir di semua gereja, tetapi selalu bahwa kita bisa melihat bahwa jemaatnya itu tidak dewasa gitu. Banyak jemaat yang tidak dewasa dalam pengajaran atau di dalam pemahaman atau di dalam pemahaman tentang Alkitab gitu ya. Sehingga jemaat mudah disesatkan. Ya, sekarang ini kita bisa melihat bagaimana jemaat yang tidak dewasa dan pengajaran itu bisa kita lihat di mana-mana sebenarnya gitu. Yang kalau kita mengatakan kadrun bagi tetangga kita karena mereka gampang dibodohi, sebenarnya itu juga sama di gereja juga gitu. Gereja gampang dibodohi gitu. Orang Kristen itu gampang dibodohi dengan pengajaran-pengajaran yang bombastis. Mereka itu sebenarnya gampang dibodohi. Ya, dikatakan ini percaya, dikatakan itu percaya tanpa kritisi yang benar. Ya, ketika misalnya hamba Tuhan mengatakan Allah berbicara kepada saya begini-begini, umat percaya kan. Umat seperti dihipnotis untuk percaya. Sehingga sebenarnya kondisi jemaat kita itu juga tidak pernah dewasa. Gitu. Jemaat kita itu gampang dibodohi. Yang penting kalau kita bisa retorika di tengah jemaat, ya kita bisa menyampaikan sesuatu dengan gaya yang memikat, ya jemaat itu akan percaya, Pak. Asal kita menggunakan kata-kata, asal mendengar suara Allah, gitu kan, jemaat akan percaya. Nah, oleh karena itu jemaat yang tidak dewasa ini akan gampang untuk ditarik pada pengajaran-pengajaran yang sesat. Akan gampang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa pelajaran, rupa angin pengajaran. Ya. Dan ini terjadi sepanjang zaman gereja, Pak. Jadi, kenapa kalau Bapak tanya kenapa itu terjadi? Ya karena itu tadi. Ya, orang menafsirkan secara serampangan. Semua orang merasa bahwa dia bisa menafsirkan tanpa melihat. Bahkan ada yang mengatakan begini, saya tidak suka dengan tradisi, saya meninggalkan tradisi. Apapun yang diajarkan oleh bapak-bapak gereja sepanjang zaman, saya tolak. Saya mempunyai penafsiran sendiri. Ya kan? Ada kan gereja-gereja kayak gitu kan sekarang ini. Ya kan? Sehingga penafsiran yang hanya menuruti hawa nafsu. Bahkan di Alkitab sudah dikatakan, kalau kita menafsir, kita tidak boleh hanya dengan akal pikiran kita sendiri, nafsu untuk mementingkan nafsu kita sendiri. Ya, itu sudah ada, Pak. Jadi memang fenomena ini tidak akan lepas dari kehidupan rohani kita, Pak. Mungkin nanti akan ada lagi orang yang akan menafsirkan bahwa Yesus akan datang hari ini, tanggal ini.
sekian ini dan masih akan ada orang yang percaya. Gitu. Yes. Oleh karena itu memang tugas Bapak Ibu yang sudah belajar, ya, yang menggembalakan jemaat, ya, maka tugas kita adalah bagaimana kita mengajar jemaat untuk mengerti firman, gitu. Adakan PA-PA, adakan pelajaran-pelajaran Alkitab. Jangan hanya khotbah seminggu sekali, bahkan khotbah seminggu sekali hanya untuk apa ya istilahnya, hanya untuk eh, memuaskan jiwa, gitu. Ya, bukan rohani saja. Bahkan banyak yang menggunakan ayat-ayat untuk manipulasi. Ya, hati-hatilah ya. Kita nanti akan dihakimi ya dengan pengajaran-pengajaran kita, dengan cara kita melayani gereja. Ya, karena bagaimanapun apa yang kita lakukan ketika kita melayani jemaat Tuhan, kita harus membawa jemaat itu semakin hari semakin menjadi serupa dengan Kristus. Itu goal, sebenarnya goal gereja itu kayak gitu. Ya, goal gereja sepanjang zaman adalah supaya kita menjadi semakin serupa dengan Kristus. Gitu. Bukan hanya mencari keuntungan. Kan itu sudah dikatakan oleh firman Tuhan. Bahkan ketika Kristus mengatakan pada Petrus juga kan, jangan melayani hanya untuk mencari keuntungan mereka saja. Ya, sekarang ini bagaimana fenomena gereja yang berbasis kepada bisnis kan? Gereja hanya melakukan bisnis saja, gitu, di gereja. Yang hanya orientasinya adalah keuntungan, gitu. Bagaimana manajemen gereja dimanajemenin supaya mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Dengan bagaimana kita menyampaikan firman Tuhan yang bisa memanipulasi. Memanipulasi itu begini. Memanipulasi itu begini. Jemaat menjadi percaya apa saja yang kita katakan, gitu. Even itu sesuatu yang tidak tidak benar secara motivasi, Pak, gitu. Jadi kadang kan ketika kita berkhotbah ada motivasi tersebut di dalamnya, ya. Tapi dengan penyampaian yang sangat memukau jemaat, ya, jemaat menjadi terbius dan menjadi percaya. Gitu. Saya dulu pernah mengalami waktu saya masih muda, ya, di sebuah gereja yang besar, kemudian pendetanya mengatakan, berikan persembahan, begitu ya, paling besar, nominal yang paling besar yang kamu punya. Ya kan, banyak jemaat yang termanipulasi oleh perkataan-perkataan yang disampaikan itu dengan ya, Pak. Baik, itu Pak Rehat. Gimana? Apakah ada tambahan? Boleh saja, silakan. Iya Pak. Bapak hanya punya tambahan sebenarnya. Iya. Makasih Pak. Ya karena kan memang ini yang topik yang sebenarnya kan menjanjikan kita sebagai orang percaya ya. Tapi lebih banyak yang di delivery adalah kapan waktunya, bukan bagaimana cara mempersiapkan hidupnya ya Pak ya ke sana. Apalagi kalau pendetanya bilang saya baru pulang dari neraka ya Pak ya, pulang dari sorga gitu. Trip to hell, trip Ya. to heaven itu memang sangat sangat menjanjikan sekali ya bagi jemaat ya. Jadi sebenarnya miris juga sih melihat fenomena gereja yang berorientasi seperti itu lebih daripada yang kata Pak Tri tadi ya, mendewasakan jemaat itu menurut saya sih lebih penting ya daripada kapan tanggalnya. Ya Pak, makasih Pak. Iya, benar. Dan anehnya adalah bahwa banyak jemaat yang masih percaya, gitu. Ya kan? Gampang percaya dengan apa yang dikatakan oleh pendeta. Ketika mengatakan bahwa saya baru pulang dari surga. Luar biasa ya. Kalau jemaat pendeta yang bisa pulang dari surga atau pulang dari neraka. Ya. Tapi masih saja banyak orang Kristen yang
percaya dengan fenomena-fenomena seperti itu. Padahal ujung-ujungnya apa yang mereka lakukan adalah eh, mendapatkan keuntungan dari jemaat secara finansial, secara finansial. Jadi kita lihat saja motivasinya. Ketika dia mau menyampaikan apapun yang secara bombastis, secara rohani begitu besar, tapi motivasi apa yang dibalik itu, apa yang ingin dihasilkan dari itu sebenarnya motivasi yang tersembunyi yang kita bisa lihat. Kalau memang hasilnya itu adalah buahnya, istilah Kristus itu adalah buah. Kalau buahnya itu adalah pertumbuhan rohani jemaat, kedewasaan, begitu ya, itu bagus. Tetapi jika hanya materi, keuangan, finansial yang diambil dari jemaat, gitu kan, perpuluhan, persembahan, dan sebagaimana yang memperkaya kemudian eh, pendeta itu, nah itu sebuah orientasi yang salah. Itu adalah sebuah manipulasi. Menurut saya pakai itu, Pak. Sekalipun dia mengatakan bahwa dia baru pulang dari surga ataupun neraka, jadi jangan, kita memang sebagai jemaat juga perlu kritis ya, jangan sampai kita mudah percaya. Tapi jemaat itu memang gampang dibohongin, Pak, gitu. Jadi kalau kita menjadi gembala, jangan sampai kita melakukan hal-hal kayak gitu. Jangan membohongi jemaat gitu. Karena itu ada hitungannya sendiri gitu. Di hadapan Kristus itu pasti ada hitungan. Itu tanggung jawab kita sebagai gembala. Jadi Bapak Ibu yang melayani di tengah-tengah jemaat, hati-hatilah. Ya, jangan hanya karena orientasi persembahan, perpuluhan, dan sebagainya yang bersifat finansial, kita melakukan sesuatu yang tidak sesuai ya. Juga. Tapi percayalah bahwa Tuhan itu memelihara. Oke, jadi jangan kita membangun gereja juga dengan orientasi yang seperti itu gitu, karena ini sudah salah ya motivasi dari awal. Tapi banyak sekali gereja yang didirikan dengan orientasi itu kan, gitu. Kayaknya mati ya. Enggak, Pak. Aman, Pak. Aman ya? Aman, Pak. Aman, Pak, aman. Saya Masuk, Pak. soalnya Masuk. lihat semuanya freeze nih. Masuk, Pak. Oke. Masuk. Oke, sudah. Ya itu. Ada lagi Itu yang baik, ingin Bapak Ibu. menyampaikan? Ada sesuatu yang ingin disampaikan, silakan. Waktu kita tinggal 15 menit lagi. Betul, Kalau Pak. ingin berpendapat, memiliki pendapat, silakan, Bapak Ibu. Ini pertemuan terakhir ya, jadi jangan malu untuk berpendapat ya. Ya, ada kesannya. Shalom, Pak dosen, Pak Tri. Silakan, Pak. Ya, boleh izin bertanya, Pak? Boleh. Ya, ada 3 hal mau ditanyakan, Pak. Yang pertama tentang antikristus itu, Pak. Jadi saya mendengar dalam beberapa seminar ada yang mengatakan bahwa antikristus dari dalam menyebutkan dari gereja tertentu. Yang kedua, antikristus itu dari Kedar atau Ismail. Yang ketiga, saya pernah dengar kedua-duanya, Pak. Jadi antikristus yang mana ini, Pak? Itu yang pertama. Yang kedua, tentang tribulasi atau aniaya besar. Ada seminar yang mengatakan bahwa ketika tribulasi atau aniaya besar, tidak ada kematian mengalami aniaya, tapi ada juga yang mengatakan di dalam tribulasi atau aniaya besar ketika ditembak mati gitu, Pak. Nah, yang ketiga, yang terakhir, bagaimana dengan anak-anak autis atau orang-orang skizofrenia? Sebenarnya pertanyaan ini saya mau tanyakan Senin lalu, tapi nggak kebagian, Pak, pertanyaannya. Anak-anak autis atau orang-orang skizofren, apakah mereka selamat gitu, Pak? Karena kan istilahnya orang-orang yang mengalami degradasi mental begitu,
sulit untuk menerima firman Tuhan begitu Pak dosen. Demikian Pak dosen, Tuhan memberkati. Oh iya Pak, mohon izin saya pakai HP istri, jadi masih nama Maria. Nama saya Ya, Michael Gideon Rebet Pak. Tuhan ya, memberkati. ya Pak Michael. Ya, eh, antikris ya memang banyak sekali pendapat nih antikris ini. Ada yang mengatakan dari Roma, ada yang mengatakan dari Islam. Ya. Saya terus terang tidak tidak apa ya, tidak mendalami dalam dalam hal siapakah antikris atau tanda-tanda. Kalau kita membaca Wahyu itu ada sangkakala, ya kan? Kemudian ada kuda-kuda warna-warna, ya kan? Ada kuda merah, putih, hijau. Ya. Eh, tapi satu hal yang pasti adalah antikris itu adalah setan ya. Memang memang antikris itu adalah manusia, ya. Jadi kalau di dalam Tritunggal itu Tritunggal itu ada Bapa, Anak dan Roh Kudus gitu ya. Jadi dalam antikris itu melambangkan anak gitu, anak. Jadi bapaknya adalah setan. Iblis, antikris itu adalah anak yang tentu dalam bentuknya dia manusia. Bentuknya adalah manusia. Dia itu sebuah kekuatan yang apa namanya? Apakah itu sebuah kekuatan negara? Apakah itu sebuah lembaga gereja? Ya, saya tidak begitu apa eh, saya tidak begitu mendalam. Yang saya tahu bahwa memang antikris itu akan berkuasa nanti ketika masa tribulasi, ya, dan masa tribulasi itu adalah masa di mana eh, antikris ini berkuasa terhadap orang-orang dalam 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 bentuk fisik yang sekarang ini Pak Michael. Jadi kalau mati ya mati gitu. Bahkan di situ di antikris itu nanti ada saksi-saksi dari Israel yang memang akan mengalami penderitaan yang begitu besar ya. Penderitaan itu menuju kepada kematian. Jadi jadi ya kalau mati ya mati kalau di dalam masa-masa antikris ini karena fisiknya itu sama dengan sekarang ini. Kita sekarang ini penderitaannya itu sampai kepada penderitaan fisik. Bahkan kalau historis premilenial historis itu juga manusia orang percaya itu bisa bisa juga mengalami penderitaan yang sama ya. Walaupun saya lebih suka kepada eh, premil 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 dispensasional ya yang mengatakan bahwa kita tidak masuk ke dalam kesalahan besar ya kan. Saya lebih suka pada premil dispensasional daripada premil historis ya yang mengatakan bahwa kita itu akan masuk ke dalam kesengsaraan besar. Jadi eh, itu yang saya pahami ya. Jadi saya merasa tidak perlu untuk sampai kepada detail siapakah antikris, dari manakah dia, atau apa namanya, apakah dia itu dari lembaga gereja tertentu seperti Roma dan sebagainya. Karena itu menurut saya tidak terlalu penting bagi saya. Ya, yang jelas bahwa antikris itu akan datang. Ya, saya lebih memusatkan diri kepada bagaimana melihat Kristus saja gitu. Ya. Antikris itu kan antikristus ya, yang tidak perlu kita memang secara akademis perlu, tetapi menurut saya yang paling penting adalah bahwa antikris itu akan hadir, ada antikris. Tentang siapakah dia, saya tidak sampai ke situ ya. Jadi Pak Michael, maaf ya, mungkin Pak Michael mungkin perlu juga untuk melihat seminar-seminar yang sudah ada. Tergantung Pak Michael apakah saya setuju dengan ini atau itu ya. Silakan saja, tidak ada masalah dengan itu, karena itu juga sifatnya tafsiran gitu ya. Kemudian eh, yang kedua tadi apa ya, saya terlalu bersemangat memikirkan antikris jadi saya lupa. Orang ini apakah a- apakah eh, orang skizofrenia dan juga autis
itu bisa diselamatkan, ya saya pikir tidak ada masalah dengan itu ya. Ketika Roh Kudus melahirbarukan, ketika Roh Kudus memilih, pasti mereka juga akan mengerti. Autis itu kan bukan sama sekali tidak tidak mengerti ya, ya kan dia tetap bisa. Katanya autis itu adalah orang yang jenius sebenarnya, walaupun dia tidak selalu connect dengan alam nyata gitu ya. Tetapi begini, konsepnya adalah bahwa siapapun yang akan diselamatkan adalah mereka yang mengenal Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, gitu ya. Jadi konsep utamanya itu Pak. Jadi apakah nantinya orang autis itu percaya Yesus atau tidak? Ya, ya tentu itu adalah bagian dari pemilihan Allah ya. Dan bagi mereka yang yang dipilih Allah pasti akan dipanggil untuk percaya. Ya baik itu autis ataupun tidak. Tapi kalau memang seseorang itu tidak bisa mengenal Allah, ya contoh misalnya orang gila yang tidak mungkin mengenal Kristus, ya pasti bagaimana dia bisa gila, bagaimana dia bisa 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 itu pasti ada kuasa kuasa jahat di sana, kan? Jadi bagi orang yang dipilih Kristus, pasti dia akan mengalami masa di mana dia akan percaya kepada Kristus, gitu. Jadi barang siapa yang akan diselamatkan, dia akan mengalami masa di mana dia akan percaya kepada Kristus. Gitu. Jadi kita tidak perlu berpikir bahwa bagaimana dengan autis, kan dia tidak bisa. Kalau dia diselamatkan, pasti dia akan menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Gitu. Ya. Nah, orang gila juga itu adalah sebuah kondisi di mana dia itu ada kuasa jahat yang menguasainya. Jadi saya pikir itu sebuah kondisi di mana dia memang mungkin ada bagian dari orang yang tidak diselamatkan, mungkin kayak gitu ya. Ya, dari sisi teologis karena kita tahu bahwa ketika Injil disampaikan, seseorang itu akan menerima Kristus dan percaya. Inilah pemanggilan, inilah pemanggilan. Jadi dalam kondisi apapun ya akan sampai kepada saat itu gitu, akan sampai kepada masa di mana dia akan menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Jika tidak sampai kepada masa itu, berarti dia bukan orang yang diselamatkan. Gitu. Bahkan orang-orang yang kita melihat kesaksian-kesaksian yang luar biasa bahwa orang-orang yang tidak terjangkau oleh Injil sekalipun, gitu, yang notabene Injil tidak masuk ke sana, yang susah untuk percaya Kristus, bahkan mereka Beliau terputus ya? Iya, akan Pak. dipanggil dengan berbagai macam cara, dengan berbagai macam kondisi. Apalagi Pak, tadi Pak Michael yang ditanyakan yang belum saya jawab. Izin Pak, yang mengenai tribulasi masa penganiayaan besar, ada yang mengatakan pada saat itu tidak ada kematian, tetapi ada seminar juga yang bilang, oh ketika ditembak mati begitu Pak. Jadi bagaimana Pak Ya itu, pandangan kedua pandangan ini? saya pikir masa kesusahan besar pasti juga masa di mana penganiayaan jasmani itu ada dan kematian itu ada Pak. Jadi tidak mungkin yang disebut dengan masa kesusahan besar kalau tidak ada sampai kepada kematian. Pasti ujungnya pasti ada kematian, gitu Pak. Terima kasih banyak Pak dosen. Tuhan Ya, memberkati. karena kondisinya normal gitu, manusia normal. Jadi tidak ada kematian, tidak di-mute, ya, tidak dihilangkan. Oke. Ya, jadi Pak, tadi kan itu kan Pak Roy. berkaitan dengan apa ya Pak, izin ya Pak, berkaitan dengan setelah pengangkatan gitu ya Pak ya. Jadi kan apakah orang-orang ini juga akan diselamatkan Pak, orang yang dalam masa kesusahan besar itu? Apakah mereka juga bisa diselamatkan Pak? Oh enggak, tidak. Hanya Israel saja. Pada masa itu yang diselamatkan hanya Israel saja. Karena masa kesusahan besar itu sebenarnya tujuannya untuk membuat orang Israel itu percaya pada Kristus. Nanti di situ masa di mana ada saksi-saksi
yang muncul untuk menyatakan bahwa Kristus itu adalah juru selamat gitu. Jadi orang-orang Israel itu dipanggil kalau kita membaca di dalam Roma 9 sampai 11 itu ya. Nah, di situ dikatakan bahwa ini adalah masa tribulasi, ini adalah masa untuk Israel percaya. Jadi tribulasi itu sebenarnya tidak ditujukan untuk orang di luar Israel, walaupun nanti mereka akan mengalaminya juga ya, karena orang yang di luar Israel itu adalah orang yang akan mengikut antikris gitu dalam kesusahannya. Dan oleh karena itu kesusahan masa tribulasi ini untuk memurnikan Israel, untuk mereka percaya pada Kristus itu masa tribulation ini. Jadi ini masa disebut dengan kesengsaraan Yakub, ya istilahnya itu yang digunakan adalah kesengsaraan Yakub, di mana orang Israel dipanggil untuk percaya melalui antikris, gitu Pak. Baik, Pak. Oke, terima kasih Pak Kelvin, silakan. Terima kasih sudah tinggal 1 menit, masih ada pesan penutup Pak buat kita semua. Ya, ya baik. Terima kasih untuk Bapak Ibu sekalian yang sudah selama hampir 2 bulan ya, 2 bulan ini ya kita bersama-sama untuk studi mempelajari sistematika teologi. Kalau ada kata-kata yang salah dari saya, mohon maaf ya. Ada pengajaran yang mungkin tidak sesuai dengan hati, silahkan saja tidak diambil. Gitu ya. Pesan saya adalah bahwa hal-hal yang dasar, yang utama seperti Trinitas, Kristologi, keselamatan itu harus dipegang teguh karena itu adalah pengajaran yang benar. Bapak Ibu silahkan untuk membaca buku banyak-banyak, ya tentu dengan mengkaji ulang apa yang sudah saya sampaikan. Tidak semuanya bisa ditelan mentah-mentah begitu, harus dikaji dengan firman Tuhan dan hati yang terbuka dengan pembacaan firman Tuhan, dan juga tentu rujukan buku-buku sistematika teologi perlu dibaca supaya apa yang saya sampaikan nanti memperkaya kita ya, bukan hanya jadi kalau kita belajar itu harus ada di ranah kritis, kita tetap harus ada. Dan terima kasih untuk kita yang sudah join bergabung, salam kenal ya. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian. Dan Terima kasih. Sekali lagi Izin kita beri Patri, applause Terima yuk. kasih, Pak. izin Kita Patri beri mau applause. tanya yang soal tugas jurnal Patri. silakan. Judulnya Terima kasih. dari Judulnya kami bebas, dan harus berkaitan dengan sistematika teologi, bebas saja apa saja, bagian sistematika teologi banyak ya. Karena ini tugasnya itu sangat pendek ya, artikel saja dikumpulkan, tidak perlu diterbitkan, walaupun sebenarnya saya maunya diterbitkan ya, tapi ya saya tidak akan memaksa lah ya. Bapak Ibu boleh mengirim email kepada saya, nanti kalau sudah masuk boleh WA, oh saya sudah kirim Pak, atau bagaimana? Sudah. Pak Tri, mau tanya, apakah ada jurnal yang sudah terbit dari STT Pak yang kami bisa lihat sebagai acuan? Banyak Pak, lihat aja di Sikip, di jurnal ini Magnum Opus, silakan Bapak lihat. Nanti Boleh nanti Bapak kami lihat. minta linknya dari Pak Tapi Ketua saya Pak nggak ya. tahu apakah memang, karena gini, jurnal kita itu seringkali tidak bisa dibuka karena dihack orang dan sebagainya. Jadi memang agak susah ya. Mungkin Bapak cari saja. Kali kemarin saya sudah kirimkan template-nya, Bapak bisa lihat di situ dan membuat tulisan sesuai dengan template. Kemudian dikirimkan kepada saya, nanti Bapak Ibu juga WA kepada Pak Rudi bahwa, oh Pak, saya sudah kirim tugas, supaya nilainya ditambahkan. Kalau Nanti saya jumlah akan halamannya bikin sendiri, kolom. Pak. Biasanya kalau tugas jurnal itu 15 halaman ya, minimal ya. Jadi supaya Baik, Pak. Makasih, nanti Pak. mohon izin juga untuk kalau saya misalnya saya mau terbitkan, boleh ya, saya terbitkan tentu dengan pengarangnya juga berdua gitu, saya dengan Bapak Ibu. Saya tidak akan mencuri itu sebagai karya intelektual Bapak Ibu, cuma
akan saya tambahkan dan kalau misalnya saya gunakan terbit ya, kalau tidak ya nggak apa-apa. Penting. Tapi kalau lebih bagus kalau Bapak Ibu terbitkan gitu dengan nama saya sebagai penulis juga gitu. Bisa penulis kedua silakan saja. Tidak masalah. Karena tugas sebenarnya penerbitan jurnal juga merupakan salah satu syarat untuk kelulusan ya. Jadi kalau Bapak Ibu merasa bahwa wah tulisan saya bagus nih, saya akan terbitkan sebagai jurnal, silakan saja dan itu memang lebih bagus gitu. Ya. Oke, itu saja Bapak Ibu. Masih ada yang mau ditanya? Nanti Pak Kelvin akan saya kirimkan lagi template-nya, Bapak Ibu bisa minta kepada Pak Kelvin. Baik, Pak. Baik. Terima kasih sekali lagi ya, Pak. Terima kasih untuk Pak Tri yang selalu memaparkan kita dengan sabar ya. Karena kadang-kadang kita sendiri yang kita paparkan itu tidak sesuai dengan sistematika teologi begitu. Kami mohon maaf, tapi satu hal yang saya juga pelajari ya Pak, saya juga masih awam. Saya bersyukur saya bisa melihat pemaparan dari Bapak. Itu jadi gambaran ya Pak betapa luasnya hikmat kita sebagai manusia dan kita harus terus belajar. Tapi poin utamanya yang tadi sebenarnya yang Bapak sampaikan, bagaimana Pak, bagaimana kita terbentuk memiliki hidup di dalam kebenaran itu ya Pak, dan bagaimana kita bisa membawa setiap orang itu hidup di dalam Tuhan. Nah itu yang menjadi tantangan terbesar kita sebenarnya sebagai alatnya Tuhan. Terima kasih sekali lagi untuk Pak Tri. Nah, semoga apa yang jadi pelayanan Bapak, Tuhan selalu beri kemudahan dan kelancaran ya Pak. Oke, saya rindu ya untuk satu orang yang menutup dalam doa. Siapa ya kira-kira yang saya mau tunjuk? Oke, langsung off cam. Siapa ya kira? Pak Joni Silitonga, silahkan Pak Joni untuk menutup kita di dalam doa. Baik, terima kasih. Saya akan ajak kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur, berterima kasih. Akhirnya kami bisa menyelesaikan 7 kali pertemuan sistematika teologi yang diajarkan oleh dosen kami Pak Tri. Saya bersyukur Tuhan bahwa lewat pengajaran beliau kami semakin mengerti, semakin diperlengkapi, diperkaya juga dalam pemahaman kami dan wawasan kami untuk membantu kami di dalam pelayanan kami masing-masing. Terima kasih Tuhan untuk kebersamaan beberapa minggu ini yang Engkau akan pakai terus Pak Tri untuk menjadi alat Tuhan mengajarkan banyak kebenaran yang bisa disampaikan kepada banyak orang, khususnya mahasiswa-mahasiswa. Kami bersyukur Tuhan untuk pertemuan ini. Berharap kami bisa bertemu lagi dalam pertemuan berikutnya. Kami berdoa untuk kami semua di sini. Bukan hanya menjadi pendengar yang baik, tapi juga memiliki hati yang mau belajar, hati yang mau dipakai Tuhan lebih dahsyat lagi. Terima kasih Bapak, terima kasih untuk semuanya ini. Kami mau berdoa, kami mau alaskan doa kami hanya di dalam satu nama, Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Terima kasih. Amin. Terima kasih. Amin. Thank you. Terima kasih semua. Terima kasih.